New open outlet. Oke. Jadi biasanya kalau misalkan sales FMCG itu artinya dia bawa produk-produk produk-produk food atau beverage atau pokoknya produk-produk yang biasa kamu lihat di supermarket gitu, kayak misalkan kecap, terus tepung, pokoknya produk-produk supermarket deh. Nah, sales FMCG itu kan ada banyak juga ya. Ada yang taking order, ada yang motoris. Kalau taking order itu dia cuma nganterin barang sesuai yang dipesan sama si tokonya. Artinya dia tuh udah punya database toko-toko yang harus dia kunjungin. Oke. Nah, NOO itu maksudnya di luar dari toko-toko yang udah ada di database dia, itu dia buka outlet baru. Jadi dia nawarin ke toko baru gitu. Oke. Itu NOO. Kalau motoris sih biasanya ada yang udah ada database dari perusahaan juga, ada juga yang belum, jadi dia full NOO. Itu kalau NOO. Terus udah ya? Nah, kalau untuk target, tadi kalau untuk target value itu tuh maksudnya nominal, dia bentuknya nominal. Jadi misalkan salesnya tuh punya target sebulan harus achieve 100 juta dari dari produk-produk yang dia jual. Itu value namanya, nominal. Terus selain target value, kita biasanya yang punya target value tuh sales FMCG emang, karena dia pokoknya diakumulasi gitu loh, total barang yang dia jual itu berapa juta per bulannya. Makanya kalau misalkan kandidatnya dia pernah sales FMCG, itu aku nanyanya target value gitu, karena ya ukurannya dari situ gitu kan. Nah, kalau misalnya udah dapet target value-nya berapa, biasa aku tanya dia tuh achieve-nya berapa. Ada yang suka jawabnya nominal juga, misalkan dari target 100 juta dia achieve-nya itu rata-rata kayak 80 juta sampai 90 juta. Nah, itu kan artinya udah lebih dari 50% ya, lebih dari 60% bahkan targetnya tercapai. Nah, biasanya tuh aku kayak ya udah itu oke gitu, pencapaian target segitu menurut aku lumayan oke. Ada juga yang langsung bilangnya itu achievementnya persentase, kayak mereka bilang oh iya dari target 100 juta saya biasanya achieve 85 sampai 100% gitu. Nah, itu juga oke sih menurutku. Kalau misalkan udah di atas 70% tuh menurutku udah oke. Selain itu ada target visit. Target visit itu artinya berapa tempat yang mereka kunjungi dalam satu hari. Target visit per harinya berapa. Nah, karena kalau di kita itu kan kita ada target visit ya. Visitnya itu harus 25 toko gitu per hari. Jadi aku mau tahu mereka tuh sanggupnya commute ke berapa tempat dalam satu hari gitu loh. Kalau misalkan mereka bilangnya 15 ke atas, itu menurutku masih tetap bisa dicoba sih. Kadang-kadang kalau misalnya dia di tempat sebelumnya target visitnya di bawah buku warung nih, buku warung kan 25, misalnya dia targetnya cuma 10 sampai 15, itu kakak nanyanya sanggup nggak nih kalau misalnya 25 atau gimana? Iya, karena kayak paling aku tanya aja sih, kan kalau misalnya di buku warung lumayan jauh lebih banyak nih visitnya dalam satu hari, itu kira-kira menyanggupi atau enggak. Terus aku juga nanya sih kayak 10 sampai 15 tuh yang dia visit toko-toko kayak gimana, karena biasanya ada juga yang visitnya sedikit tapi dia itu toko gede gitu. Kalau buat sales FMCG, gede atau kecilnya toko tuh berpengaruh, karena kalau toko gede kan biasanya mereka kayak misalkan agen gitu, mereka pasti beli barangnya lebih banyak, jadi value yang masuk ke si salesnya juga lebih banyak kan penjualannya. Tapi kalau kita kan enggak ya, maksudnya kita jual barang tuh emang satu doang gitu, jadi nggak terlalu ngaruh besar atau kecil tokonya gitu. Paling itu sih follow up questionnya, tanya sanggup atau enggak kalau harus visit 25 per hari. Terus apa lagi ya, target visit, value, sama itu tadi misalkan ada kandidat yang dia tuh ex rokok. Rokok itu emang biasanya slop atau pack. Aku tuh lupa satu slop sama satu pack tuh sama atau enggak, kayaknya beda. Tapi ya kamu tanya aja sih, yang penting kita tuh dapat perbandingan aja antara target mereka berapa sama achievement mereka berapa gitu.
Terus apa lagi ya? Oh, biasanya ada juga kandidat yang suka nyebut-nyebut EC. EC. EC itu effective call. Oke. Jadi misalkan mereka dikasih list toko-toko sama perusahaan harus visit 40 toko dalam satu hari. Nah, EC-nya harus berapa? EC itu effective call, kayak dari 40 toko itu berapa toko yang harus beneran transaksi gitu. Karena biasanya nggak semua 40-40-nya transaksi, ada toko yang nggak mau atau ada toko yang tutup kayak gitu-gitu. Oke. Itu apalagi ya term-term yang biasa kamu nggak tahu. Oh, Pareto. Biasanya mereka udah nyebut-nyebut Pareto. Aku juga tahu salah nih. Pareto bukannya bahasa ekonomi ya? Oh Kak, sama aku mau tanya, kan tadi tuh ada yang ex Gojek ya, GoPay Speaker. Tapi bukannya itu nggak boleh ya? Iya, itu blacklist. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang kayak gitu emang auto reject sih. Jadi udah nanyanya formalitas aja ya? Iya, nanya formalitas aja, kayak nggak perlu lama-lama juga, nggak perlu terlalu digali juga. Oke. Nah, kalau yang tadi aku interview itu sebenarnya lumayan banyak yang oke pengalamannya, cuma rata-rata masih pada Kerja? masih ada project, dan itu lumayan lama gitu loh, 2 minggu sampai 1 bulan. Oh iya. Oke. Terus sama aku mau tanya ini deh Kak, aku kan megang MS sama RS ya. Terus kadang kalau misalnya ada kandidat di MS yang aku rasa sebenarnya cocok nih aku masukin ke RS, itu boleh-boleh aja kan? Karena kandidat di MS tuh maksudnya di mana? Di job portal? Iya, di job portal. Gitu loh. Kayaknya kalau misalnya dia apply-nya buat MS, kamu buat MS aja deh. Oh gitu. Soalnya takutnya dia kayak, gue kan apply-nya bukan buat ini gitu. Atau kalau misalkan emang sebenarnya sih kayaknya sih buat MS aja tetap gitu. Karena kualifikasi kita pun sama gitu sama MS. Nah iya, pertanyaan aku itu kayak kualifikasi MS sama RS kan sama ya, nggak jauh beda, cuma beda di produk yang dijual aja. Tapi kalau kayak gitu berarti aku tetap sesuaiin aja nih sama kandidatnya apply di mana? Iya, sesuaiin aja. Oke. Karena takutnya mereka tuh nggak mau, karena gini, walaupun kualifikasinya sama, tapi banyakan tuh kandidat lebih pengen di RSE karena produknya lebih gampang menurut mereka. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang MSE, ya udah buat MSE aja. Oke, baiklah. Soalnya kalau di job portal yang aku pegang, mostly lowongan-lowongannya banyak di-apply sama MS ya. Aku jarang banget ngeliat craze-craze-nya dari RS. Jadi search aja. Ada kok, ada juga. Oke, baiklah. Di job street, terus di pintarnya gitu banyak. Oke, baiklah. Ada lagi? So far itu aja dulu dari aku. Nah, kalau yang tadi, Pareto. Kalau Pareto aku juga nggak tahu ya udah. Oke, baiklah. Aku nggak sure kalau Pareto itu apa sebenarnya. Kalau misalkan yang tadi aku interview, itu sih paling yang pertama, dia kan dari Tasikmalaya. Terus dia pernah di UTEP. UTEP tuh kayaknya kayak Moka gitu, jadi aplikasi kasir tapi ada craze-nya juga. Kan itu maksudnya oke ya, walaupun sebenarnya POS juga sekarang di blacklist. Cuma kata Kak Enji, kalau misalkan nggak baru banget pengalamannya di POS nggak apa-apa. Nah, nggak baru banget tuh maksudnya gimana Kak? Kayak Udah lama gitu? Kayak udah lumayan lama. Oh ya. Sebenarnya ini 2025 sih, tapi menurutku nggak apa-apa, dicoba aja. Nah, dia sebenarnya oke, tapi dia masih aktif di ini Deksa Medica, jadi medical representative. Iya. Medrep tuh kan juga sales ya, tapi dia jualnya alat kesehatan kan. Nah, kalau misalkan kayak tadi nih si Iqbal, kalau aja dia nggak ada pengalaman di UTEP, aku nggak akan consider dia buat lolos, karena dia di Deksa Medica sebagai medrep itu kunjungannya ke RS, klinik atau enggak instansi, jadi itu nggak sesuai. Kalau misalkan dia khusus ke apotek, itu aku masih oke, karena itu masih bisa. Oh, pantas tadi kakak nanya ya, dia megang apotek juga tau nggak? Oke.
Terus aduh aku bingung banget, sebenernya aku oke sih sama Iqbal, tapi dia notice period tuh 2 minggu, anjir. Terus kayak si Ibnu yang di Simalungun, dia juga kan ex bercakawan ya, bercakawan tuh rokok produknya. Jadi oke, dan achievementnya pun oke juga. Tapi dia lagi aktif di Oksan. Iya, kita diminta break ya. Ya, malu dia Bandung, tapi dia apply buat Subang. Tapi dia juga go pay speaker, jadi nggak akan. Oh yang tadi tuh. Oke. Aditya yang dari Cianjur, yang tadinya di Wings, juga kayaknya enggak deh, karena dia itu dulu di Bekasi penempatannya, sedangkan di Cianjur itu butuh yang lumayan udah ada pengalaman di area itu. Kalau berdasarkan leadernya ya. Jadi kayaknya enggak. Terus yang Bobby Sukabumi juga oke, tapi dia lagi project. Sebel banget. Bingung juga sih Kak. Biasanya kalau kayak gini aku tanya leadernya satu-satu mau apa enggak ngeproses si kandidat yang masih aktif-aktif ini, terus aku kasih notice periodnya juga. Oh gitu. Berarti tetap butuh pertimbangan dari leadernya ya, bukan cuma keputusan dari kita. Sayang soalnya kalau misalkan nggak dilanjut. Oke, baiklah. Udah sih kamu itu aja Nam. Oke, aku juga itu dulu. Nanti aku dengerin ulang dulu. Makasih kakak. Kakak kalau kayak gitu berarti sambil nyatet manual satu-satu. Iya. Oh. Terus aku biasanya sambil buka-bukain CV-nya juga. Mau lihat. Nah makanya kita tuh kalau misalkan mau interview, tanya aja ke vendornya, minta listin siapa aja yang bakal join, biar kita bisa buka-bukain CV-nya. Nah sembari mereka perkenalan tuh biasa aku sambil baca gitu loh, kayak gini. Terus kalau yang kasus catatan boleh lihat Kak? Boleh. Ya semengertinya kamu aja sih, catatan kamu kan yang ngerti kamu ya. ya. Oke. Gini doang kan. Oke, baiklah. Ya sudah. Misalkan ada yang, kan kadang ada ya kandidat yang dia tuh sebenarnya pengalamannya ya oke lah, tapi dari segi komunikasi nggak banget gitu. Bisa aku catat kayak komunikasi jelek, biar aku nggak lupa gitu loh, karena kalau cuma ngelihat ininya doang pengalamannya kayak oke, tapi sebenarnya komunikasinya jelek banget gitu. Oke, udah itu dulu dari aku. Makasih ya. Oke, makasih, dadah, semangat. Kamu udah shadowing MS? Udah kemarin sama Kak Isma, tapi aku lupa voice note, jadi aku kayak baru dengerin doang gitu kan. Terus Kak Isma kan ngejelasinnya cepet banget ya, jadi kayak aku merasa pusing gitu karena kayak banyak banget di awal yang dijelasin produk-produk kayak gitu. Iya benar-benar. Kalau yang lebih kompleks soalnya emang. Jadi coba KUD aja. Iya, ini di situ. Oke. This can be